Siapa yang tidak tahu Danau Toba? Sebagai sebuah aset kekayaan Indonesia, danau ini memiliki nilai sejarah yang tinggi. Selain jadi danau terbesar di Indonesia, ternyata Danau Toba juga termasuk danau vulkanik terbesar di dunia loh. Teringat kembali waktu saya masih kecil, Danau Toba turut serta dijadikan sebuah ikon keindahan Nusantara dalam permainan monopoli. Kemudian tak bisa lepas juga dari dongeng asal-usul Danau Toba dan Pulau Samosir. Dari sinilah pertama kali saya mengenal dan berharap suatu saat saya bisa menginjakkan kaki di tanah Batak ini, Danau Toba. Balik lagi di konten Konco Gunung, tapi bukan ke gunung. Jadi kali ini kita mau keliling Indonesia, Sumatera Utara dan Jawa Timur. Jadi besok saya akan terbang ke Medan, terus di sana sekitar 3 hari. Kemudian lanjut ke Malang, terus Banyuwangi, baru ke Bandung lagi. Nah, sekarang kita mau berangkat ke Jakarta. Ini barang dari packing semua, tinggal meluncur ke Prima Jasa. Sekarang kita mau naruh mobil dulu di kota biar pas pulang udah ada mobil lagi. Mantap. Untuk menuju Danau Toba ini, saya dan Yudis memilih jalur udara dengan rute penerbangan dari Soekarno-Hatta, Jakarta menuju Bandar Udara Silangit yang berlokasi di Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli. Dibukanya bandara ini sangat memudahkan akses untuk mencapai Danau Toba. Sejak dulu, siapapun yang ingin berkunjung ke Danau Toba harus menempuh kurang lebih 6-8 jam jika berkendara dari Bandar Udara Kuala Namu. Kini, sejak Bandar Udara Silangit dibuka untuk umum, untuk menuju Danau Toba hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam aja. Setiba di bandara, saya langsung sewa mobil untuk menuju Danau Toba dan Pulau Samosir via jalur darat. Akhirnya, sebentar lagi saya bakal melihat langsung Danau Toba. Dan ini merupakan kali pertama berkunjung ke Danau Toba. Setelah perjalanan 2 jam lamanya, sempat mampir untuk makan juga dari Siborong-Borong. Danau ini mulai terlihat dari ketinggian. Jalanan yang berkelok-kelok, menurun, bau danau yang khas tercium jelas. Betapa cuaca sejuk yang menjadi ciri khas pelataran Pusuk Bukit ini menyambut kedatangan setiap pengunjungnya. Tak perlu waktu lama, kami pun tiba di Menara Pandang Tele. Keindahan Danau Toba memang paling pas dinikmati dari ketinggian, seperti dari Menara Pandang Tele yang berada di ketinggian 1479 mdpl ini. Nah, Menara Pandang Tele yang berdiri sejak 1988 berlokasi di sisi jalan yang menghubungkan Bukit Barisan dan Pulau Samosir. Menara ini terdiri dari 4 lantai. Dari puncak paling atas, kita bisa melihat keindahan Danau Toba dari segala arah. Terlihat juga deretan perbukitan pinus yang hijau, air terjun Sampuran Efrata, Pulau Samosir, hingga Gunung Pusuk Bukit. Setelah cukup puas menikmati Danau Toba dari Tele, kami melanjutkan perjalanan menuju penginapan di daerah Tuk-Tuk. Tak jauh dari Tele terdapat Bukit Sibeabea. Salah satu keistimewaannya yaitu jalanan yang indah tanpa pembatas pepohonan. Kawasan ini menawarkan pemandangan jalur berliku menghadap langsung Danau Toba dan perbukitan hijau. Tempat ini juga menjadi destinasi wisata religi karena terdapat patung Yesus. Jadi tak perlu jauh-jauh ke Brazil untuk bisa berfoto dengan patung Yesus. Kamu bisa mengunjungi Sumatera Utara khususnya di Bukit Sibeabea ini. Esok harinya, kami melanjutkan perjalanan menuju kaki gunung Pusuk Bukit.
tak henti-hentinya sepanjang perjalanan saya dimanjakan pemandangan Danau Toba. Wow. Wow. Wadaw. Wow. Kawan-kawan tahu nggak asal-usul Batak dari mana? Nah, ada sebuah desa bernama Cianjur Mula-Mula yang dipercaya sebagai tempat asal suku Batak pertama. Di sini, kawan-kawan bisa mengunjungi Sopo Guru Tateo Bulan atau Monumen Raja Batak. Konon, di sini adalah tempat turunnya Raja Batak pertama. Selain kaya akan budaya dan sejarah, desa ini dikelilingi bukit dan hamparan alam yang sangat luas. Lelah karena cukup terik waktu saya di Cianjur Mula-Mula, selanjutnya saya mau main air. Kami langsung menuju air terjun Naisogok. Untuk menuju air terjun ini kurang lebih membutuhkan waktu 15 menit dengan cara hiking. Air terjun setinggi kurang lebih 10 meter ini dikelilingi perbukitan dan hutan yang cukup lebat. Kita harus trekking untuk menuju air terjun ini. Di sini udaranya sangat segar dan sejuk banget. Setelah puas jalan-jalan di desa Cianjur Mula-Mula dan air terjun Naisogok, kami sekarang mau menikmati Danau Toba dari Bukit Holbung. Seperti biasa, kami harus hiking untuk melihat Danau Toba dari ketinggian. Nah, Bukit Holbung ini sering disebut sebagai Bukit Teletabis. Dari Bukit Holbung, kita akan dibuat terpana dengan hamparan rumput hijau yang segar sambil menikmati pemandangan Danau Toba. Oh ya, di Holbung juga banyak pendaki sengaja datang ke sini untuk berkemah dengan menyaksikan matahari terbit dan tenggelam. Lain waktu rasanya saya mesti nyobain camping di sini. Kita ada di mana ini? Wadaw. 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 Camping di sana asik kali. Sepanjang mengunjungi berbagai destinasi, sebenarnya saya cukup panik karena takut ketinggalan angkutan umum dari Pangururan. Dan benar saja, sekitar jam 5 saya tiba di Pangururan. Sudah tidak ada angkutan umum karena ternyata angkutan terakhir adalah jam 2 siang. Saya panik dan sempat nanya ke warga sekitar dan juga menanyakan di Instagram Stories. Alhasil saya dipertemukan dengan orang baik yang membantu saya untuk bisa sampai ke Siborong-Borong. Di sana ada Bang Aswan, Hafiz, dan juga Irfan, yang akhirnya ia menemani saya naik kapal feri terakhir dari Pelabuhan Ambarita ke Aji Bata. Saya mencoba naik kapal feri menyeberangi danau. Sepanjang perjalanan kami juga dihibur dengan tarian-tarian khas. Seru kali konco buniku. Jadi hari ini saya udah explore Samosir bersama kawan-kawan. Tadi kemana sih Bang? Ke Naisogok, Mula-Mula, dan Holbung. Jadi sekarang kita akan menepi di pelabuhan Aji Bata. Mantap. Dalam perjalanan ini saya menemukan hal-hal yang tak terduga, melihat alam yang begitu megah, dan di sini saya dipertemukan dengan orang-orang baru, ramah, dan yang sangat baik yang kini menjadi saudara. Terima kasih kawan, semoga suatu saat saya bisa kembali ke sini untuk menikmati Danau Toba. Salam lestari Konco Bumi.